lagi sama aku Seprian dari PT Federal Food Internusa, Empowering Solution for Coklat. Tentunya selalu ada hal yang menarik, tentunya selalu ada resep-resep terbaru dari Elmer Coklat. Yang pasti kekinian, yang pasti lagi viral, yang pasti lagi rame, yang pasti laku untuk dijual. Aku hari ini mau membuat ubi cheesecake. Jadi umumnya kalau kita mau konsumsi cheesecake itu kan sebenarnya banyak varian rasa ya, mulai dari matcha, kemudian juga yang sempat viral ada burnt cheese, kemudian juga ada iceberg. Nah, tapi karena kali ini tuh lagi viral-viral tentang ubi-ubian, jadi ini perpaduan antara cheesecake dan juga ada tambahan ubi. Tapi aku tidak menggunakan ubi asli. Di sini aku ada penggunaan dari Elmer Deep Glaze Taro. Pastinya nggak kalah dengan penggunaan ubi asli yang memiliki kualitas rasa taro yang kuat dan juga warna ungu yang sangat menggoda. Sekarang aku mau kenalin dulu bahan-bahannya apa aja yang akan aku gunakan. Ini dia bahan-bahannya. Di sini aku ada susu cair atau fresh milk, kemudian ada Bakerline whipping cream instant powder. Ini pastinya kalau pengen bikin whipping cream yang mudah disimpan di dalam kulkas dan cukup lama penyimpanannya, itu bisa menggunakan yang powder. Jadi nggak perlu takut berjamur, walaupun penyimpanannya atau tempat penyimpanannya itu terlalu banyak sayuran dan juga terlalu banyak daging-dagingan, gitu ya. Kemudian lanjut lagi, di sini aku ada penggunaan dari Bakerline icing sugar. Kemudian di sini aku ada cream cheese. Cream cheese itu jangan lupa dikeluarkan dari dalam chiller, didiamkan dulu ya sampai teksturnya sudah tidak keras lagi, baru nanti di mixer. Jadi prosesnya lebih cepat, kemudian juga hasil jadinya itu lebih creamy. Lanjut, di sini ada Elmer Deep Glaze Taro ya. Dari resep ini, kalau misalkan Elmer Lovers mau mengembangkan lagi, mau bikin green tea kah, mau bikin rasa strawberry dan sebagainya, itu tinggal gantikan saja Elmer Deep Glaze Taro-nya, gitu ya. Kemudian di sini juga aku ada penggunaan pasta taro. Lanjut, di sini aku ada penggunaan telur. Telurnya 2 butir telur utuh, 1 butir telur utuh, 2 butir kuning telur. Kemudian ada penambahan tepung protein sedang. Ini untuk bahan cheese-nya. Kemudian nih, di sini ada bahan untuk karamel. Nih, karamel. Ini karamelnya itu crumble karamel. Jadi kalau biasanya bikin crumble kan tepung, kemudian margarin, kemudian air itu dijadikan satu ya. Kemudian di oven. Kalau ini nggak perlu pakai di oven. Di sini aku mau buat crumble karamelnya itu benar-benar dari gula, kemudian butter atau margarin, kemudian air dan juga whipping cream. Nanti aku mau buat crumble-nya. Kemudian di sini anggaplah ini ya whipping cream. Ini ada whipping cream yang liquid ya, kemudian juga dengan Elmer Deep Glaze Taro. Gitu. Pertama, Bakerline whipping cream instant powder dan juga susu cair. Ini nggak perlu dingin ya. Jadi suhu ruang aja sih udah cukup. Tuh ya. Kemudian diaduk sampai Bakerline whipping cream instant powdernya ini mulai larut dan bercampur dengan susu cair atau fresh cream. Oke, sudah cukup seperti ini aja. Jadi simple banget proses buatnya. Kemudian lanjut, sini aku ada penggunaan dari Bakerline icing sugar. Yang tadi aku bilang ya, yang 99% gula asli. Kemudian di sini aku masukkan cream cheese. Cream cheese masuk. Kemudian masuk Deep Glaze Taro. Deep Glaze Taro-nya kita taruh di sini. Kemudian pasta taro. Iya. Oke. Nah, semua bahan sudah tercampur, kemudian kita mixer sampai creamy semuanya ya.
Ini perlu dipastikan bahwa untuk cream cheese itu benar-benar sudah suhu ruang. Karena kalau tidak, ini tuh ada penambahan pasta dan juga ada penambahan Elmer di Blestaro. Otomatis nanti kelihatan tuh kayak masih bintik-bintik putih karena dia masih belum menyatu. Kayak gitu. Itu butir telur utuh. Satu butir telur utuh. Kita aduk kembali. Kemudian kita tambahkan kuning telur. Masukkan kuning telur. Masukkan kuning telur secara bergantian. Oke, sudah mulai pecah kayak ini ya. Kemudian ditambah lagi 1 butir kuning telur selanjutnya. Jadi 2 butir kuning telur ya. 1 butir telur utuh, 2 butir kuning telur. Oke, masuk. Nah, kemudian lanjut lagi, bisa masukkan tepung terigu protein sedang. Masuk ya. Tepung terigu protein sedang. Nih, kalau mau buat cream cheese atau cheesecake, itu jangan deh terlalu banyak penggunaan tepung karena percuma. Harga cream cheese kan mahal. Tujuannya kita menggunakan cream cheese itu agar kita bisa menikmati si cream cheese tersebut gitu ya, enaknya si cream cheese. Tapi kalau misalkan buat cheesecake kemudian pemakaian tepungnya itu banyak, itu juga mempengaruhi dari tekstur dan juga rasa. Otomatis apa? Penambahan tepung atau penggunaan tepung yang terlalu banyak menyebabkan karakter dari cheesecake itu malah set, malah jadi keras. Kemudian juga tidak menghasilkan tekstur yang lembut seperti itu. Kemudian rasa cheesecake itu juga agak sedikit kurang cheese-nya nanti ya gitu. Jadi baiknya penggunaan itu hanya sedikit aja. Sebenarnya nggak usah pakai tepung juga bisa kayak gitu ya, tapi buat sebagian orang penggunaan tepung juga berfungsi untuk mengikat semua bahan-bahan yang sudah disatukan ke dalam cream cheese gitu ya. Nah, lanjut lagi. Ini yang tadi bahan A ya. Tadi bahan A tuh ada Bakerland whipping cream instant powder, kemudian dicampur dengan susu cair. Ini kita masukkan. Nah, ini dia, ini udah jadi ya. Ini udah jadi, sudah semua tercampur dan merata. Kemudian kita bisa langsung siapkan atau sediakan loyang. Nah, ini setelah semua bahan tercampur dan merata ya. Kemudian, ini langsung dimasukkan ke dalam loyang. Ingat, loyang yang digunakan, pastikan menggunakan kertas itu harus lebih tinggi daripada ukuran loyang. Kayak gitu. Berhubung ini ukurannya berapa nih, diameter 15 ya, jadi dia sejajar nggak apa-apa, tapi karakter adonannya juga jangan lebih tinggi dibandingkan kertas yang kita gunakan. Tujuannya penggunaan kertas adalah karena dalam proses pengovenan sudah pasti kalau cheesecake itu udah pasti tuh dia akan mengembang besar keluar. Jadi adanya kertas itu sebagai penahan agar cheesecake ini tidak tumpah ke luar seperti itu ya. Walaupun nanti setelah matang itu udah pasti akan ada penyusutan gitu ya. Yang tadi aku sampaikan nih, kalau misalkan ada ubi di dalamnya, kan tadi aku bilang jangan disatukan. Aku tidak menyarankan ubi itu dicampurkan ke dalam adonan. Tapi bisa ubi yang sudah dikukus dan dihancurkan itu dibuat bola bulat atau misalkan dipipihkan juga boleh. Kemudian masuk adonan ke dalam loyang, kemudian baru dia ditaruh si ubinya bulat-bulat atau bentuk pipih kayak apa, prune ya, yang lapis legit ya, kayak gitu juga bisa gitu, dibandingkan disatukan langsung ke dalam adonan karena nanti teksturnya tuh pasti akan padat banget gitu ya. Jadi untuk menghindari padatnya pada cream cheese, creamy-nya pada cream cheese, kemudian juga kalau misalkan mau dapet ubi aslinya, ya itu dia harusnya dibikin bulat-bulat aja. Ini sudah masuk, dihentangkan, kemudian kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 190 derajat Celcius. Kita kasih waktu 20 menit dulu. Setelah 20 menit, nanti kita tambah 10 menit lagi, tapi api atas kita naikkan kurang lebih 220 derajat Celcius. Jadi aku mau buat caramel crumble. Nah, yang viral-viralnya kan sebenarnya karamelnya itu kalau buat Matilda itu kan caramel sauce ya, bahkan setengah setting kemudian di mixer jadi caramel cream.
gitu. Nah, di sini enggak. Di sini aku mau buat caramel crumble. Jadi aku mau buat sedikit yang berbeda karena yang umumnya bikin banyak orang buatnya yang saus. Jadi aku mau buatnya yang caramel crumble-nya aja. Nah, bahan-bahannya sebetulnya hampir sama juga seperti yang saus. Jadi yang membedakan adalah proses pemasakannya saja. Gitu ya. Masuk gula pasir. Kemudian masukkan air. Ini kita panaskan, ya. Ini udah berbuih seperti ini. Ini jangan sampai tunggu karakter warnanya itu kayak terlalu coklat ya. Jadi cukup segini aja. Kemudian bisa langsung dimasukkan margarin atau butter. Mbak air sampai dia kering. Nanti kalau misalkan dia udah mulai setting, diaduk-aduk pakai spatula kayak gini atau nggak pakai sendok, nanti dia pecah jadi remahan kayak gini. Kayak gitu ya. Krim taruhnya di sini ya. Jadi di sini aku penggunaan fresh cream ya atau whipping cream yang dairy. Kemudian bisa langsung aku tambahkan dengan Elmer Deep Glaze Taro, ya. Kemudian ini langsung aku mixer. Sini ya, nyampenya ya. Nah, sudah Elmo Lovers. Sudah. Kemudian kita siapkan taro cheesecake ya, ubi cheesecake yang sudah selesai kita oven. Ara, ini dia hasil jadinya guys. Ini dia hasil jadinya. Oke. Kemudian dilepaskan untuk kertasnya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk krim itu bisa ditaruh di bagian atas. Nah, untuk krim ini sebenarnya bebas saja. Kalau misalkan Elmo Lovers mau bikin datar aja boleh. Atau Elmo Lovers juga mau buatnya itu kayak sentuhannya itu penuh dengan sentuhan yang abstrak juga boleh. Gitu ya. Kalau aku tuh abstrak pasti. Nah, ini bebas saja untuk finishing itu bebas, benar-benar bebas saja Elmo Lovers ya. Jadi tidak perlu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Kalau aku menggunakan sendok seperti ini, ya. Nah ini dia crumble-nya. Ini dia hasil jadinya, ubi cheesecake. Nah, pastinya pakai ini, Elmer Deep Glaze Taro. Nah, terima kasih juga buat Elmo Lovers yang sudah nemenin aku atau yang sudah subscribe, follow, kemudian share video ini ke Elmo Lovers lainnya. Terima kasih. Jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya agar video-video terbaru bisa sampai ke semua Elmo Lovers di rumah. Jangan lupa like dan juga komen. Cukup sekian dari aku. Terima kasih buat Elmo Lover. See you. Bye-bye. Elmer Inspiring Innovation.